YAPIN 5 2020 yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Pembimbing serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Rani Hidayah dan saya Zulfadli. Kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Tanaman Mangrove sebagai bahan pengawet alami dalam memperpanjang daya simpan pada ikan layang di pelabuhan perikanan Kajakasih. Adapun hal yang latar belakangnya penelitian kami, Kajang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba dan berjarak 56 km dari ibu kota Kabupaten Bulukumba dan sekitar 200 km dari arah timur kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kajang tidak hanya dikenal dengan budaya atau adat tambatuannya saja, tetapi juga dikenal sebagai daerah penghasil ikan terbesar yang ada di Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014, daerah Kajang menghasilkan 11.990 ton ikan per tahunnya, di mana komoditas utamanya yaitu ikan layang. Kita ketahui bahwa penyediaan ikan dari laut ke pelabuhan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga perlu adanya proses pengawetan pada ikan tersebut. Pada saat ikan telah mati, terdapat bakteri di dalamnya. Bakteri ini akan masuk ke dalam daging ikan yang menyebabkan ikan cepat busuk. Bakteri ini tergolong dalam jenis bakteri psikrofolit, di mana bakteri ini dapat tumbuh dengan baik pada suhu 150 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius dan dapat bertahan pada suhu minus 100 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Sehingga nelayan menambahkan es batu untuk mengawetkan ikan tersebut. Tetapi seiring perkembangannya ekonomi, penggunaan es batu sangat membutuhkan biaya dan alat yang besar pula, sehingga nelayan mengambil jalan pintas untuk mengawetkan ikan tersebut dengan menggunakan formalin. Kita ketahui bahwa penggunaan formalin sangat berdampak buruk bagi kesehatan kita karena dapat berdampak sebagai iritasi dan kronik sebagai karsinogen, yang lebih parahnya lagi dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia. Sebenarnya bakteri ini dapat dihalau atau dapat dihambat dengan senyawa kimia aktif seperti etanin, saponin, flavonoid, dan ponin. Berdasarkan studi literatur yang kami lakukan dari penelitian Tomlinson dan Weisman, tanaman mangrove jenis Rhizopora macronata memiliki senyawa kimia aktif yaitu 36,00% senyawa tanin dan 23,56% senyawa saponin, flavonoid, dan ponin. Di mana kami peneliti berinisiatif, mampukah tanaman mangrove ini menggantikan formalin sebagai pengawet pada ikan? Dengan tujuan penelitian kami yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan pengawet alami yang berbahan dasar dari tanaman mangrove. Yang kedua, untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kualitas pengawet alami yang berbahan dasar dari tanaman mangrove. Dengan manfaat penelitian kami, yang pertama, bagi pemerintah, membantu pemerintah meningkatkan produktivitas perikanan di sektor perikanan. Yang kedua, bagi masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat tentang potensi sumber daya daerah tumbuhan mangrove yang dapat dijadikan pengawet alami. Dan yang ketiga, bagi peneliti, sebagai penelitian mengajukan penelitian selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun metodologi dari penelitian kami, jenis penelitian yang kami gunakan adalah eksperimen. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Juni hingga 12 Agustus 2020 yang bertempat di Kampus UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Variabel penelitian yang kami gunakan yaitu variabel bebas dan terikat, di mana variabel bebas adalah tanaman mangrove dan variabel terikat adalah ikan layang. Teknik pengambilan data yang kami gunakan yaitu data primer dan data sekunder, di mana data yang diperoleh dari hasil uji organoleptik terhadap 20 responden, sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari hasil studi literatur seperti buku, internet, dan jurnal. Adapun prosedur penelitian kami, yang pertama adalah alat yang kami gunakan yaitu blender, pisau, wadah, oven, sendok makan, piring, gelas ukur, timbangan, serta batu kelapa. Yang kedua adalah bahan yang kami gunakan yaitu buah mangrove, daun mangrove, bata mangrove, air, serta ikan layang. Dan yang ketiga adalah prosedur pembuatan. Adapun prosedur pembuatan dari pengawet alami tanaman mangrove yakni menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian menghaluskan tanaman mangrove secara terpisah menggunakan blender, lalu mengeringkan dengan oven dengan suhu yang sama masing-masing 50 derajat Celcius. Selanjutnya menuangkan ke dalam wadah yang ada ikan, yang terdapat ikan, yakni sampel A buah mangrove, sampel B daun mangrove, dan sampel C bata mangrove. Dan yang terakhir adalah mengamati dan memandikan setiap permukaan ikan tiap 6 jam sekali. Dan ini dia hasil pengawet alami dari tanaman mangrove. Adapun hasil dari penelitian kami, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil uji kualitatif terhadap pengawet alami tanaman mangrove. Pada sampel A dengan menambahkan buah mangrove, rata-rata tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan dengan kelenturan yang sangat baik,
insang tidak mengalami perubahan warna dan mata tetap terang atau tidak mengalami perubahan warna. Pada sampel B dengan menambahkan daun mangrove, rata-rata tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan dengan kelenturan yang sangat baik, insang tidak mengalami perubahan warna dan mata mengalami perubahan warna. Pada sampel C dengan menambahkan batang mangrove, rata-rata mengalami perubahan yang begitu signifikan dengan kelenturan yang kurang baik, insang mengalami perubahan warna dari merah menjadi merah kecoklatan dan mata tetap terang atau tidak mengalami perubahan warna. Pada sampel D tanpa perlakuan pada ikan layang, rata-rata mengalami perubahan yang begitu signifikan dengan kelenturan yang kurang baik, insang mengalami perubahan warna dari merah menjadi merah gelap dan mata tetap terang atau tidak mengalami perubahan warna. Maka dari itu, agar tidak terjadi subjektif, kami peneliti melakukan uji organoleptik terhadap 20 responden. Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui tanggapan responden mengenai pengawet alami tanaman mangrove sampel A, yaitu buah mangrove. Pada indikator rasa diperoleh persentase 55% untuk baik, pada indikator aroma diperoleh persentase 60% untuk baik, pada indikator tekstur diperoleh persentase 45% untuk baik, dan pada indikator warna diperoleh persentase 50% untuk baik. Sedangkan pada sampel B dengan menambahkan daun mangrove, pada indikator rasa diperoleh persentase 45% untuk baik, pada indikator aroma diperoleh persentase 35% untuk baik, pada indikator tekstur diperoleh persentase 50% untuk cukup baik, dan pada indikator warna diperoleh persentase 50% untuk cukup baik. Sedangkan pada sampel C dengan menambahkan batang mangrove, pada indikator rasa diperoleh persentase 55% untuk cukup baik, pada indikator aroma diperoleh persentase 60% untuk cukup baik, pada indikator tekstur diperoleh persentase 70% untuk cukup baik, dan pada indikator warna diperoleh persentase 45% untuk cukup baik. Adapun kesimpulan dari penelitian kami, yang pertama, cara pembuatan bahan pengawet alami dimulai dari tahap persiapan alat dan bahan serta pembuatan sediaan bahan pengawet alami yang meliputi bagian buah, daun, serta batang. Dan yang terakhir adalah tahap pengujian dan menumuri ke dalam ikan dan didiamkan selama 24 jam dan tiap pengamatan 6 jam sekali. Yang kedua adalah dari hasil eksperimen, bahan pengawet terbaik diperoleh formulasi sampel A, yaitu buah mangrove. Pada indikator rasa diperoleh persentase 55% untuk baik, pada indikator aroma diperoleh persentase 60% untuk baik, pada indikator tekstur diperoleh persentase 45% untuk baik, pada indikator warna diperoleh persentase 50% untuk baik. Adapun saran dari penelitian kami, yang pertama, agar masyarakat dapat memanfaatkan bahan pengawet alami dari bahan alami untuk menghindari bahan kimia berbahaya. Yang kedua, agar adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai bahan pengawet alami baik secara screening atau uji kelayakan lainnya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi